Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya Buya di siang hari ini? Alhamdulillah. Buya, kalau tadi saya bilang bahwa mudah-mudahan puasa kita mendapatkan keberkahan gitu ya. Amin, Berkah. Banyak orang yang mungkin mengatakan berkah. Nah, sebenarnya berkah itu apa sih, Ustaz? Ya. Berkah itu artinya nilai lebih dari nilai yang sebenarnya. Itu arti berkah. Misalnya kalau Ramadan penuh berkah, berarti Ramadan itu punya nilai lebih dari nilai yang sebenarnya. Misalnya kalau di hari biasa kita tidur itu ya tidur, tapi dalam bulan Ramadan ya tidur itu nilainya ibadah. Tidur nilainya ibadah. Bernafas saja kita itu dihitung tasbih. Kenapa? Karena itu berkahnya Ramadan. Jadi memang keberkahan di bulan suci Ramadan ini sangat luar biasa ya Bu ya. Oh, luar biasa, Masya Allah. Dan itu Allah sendiri yang menjanjikannya. Ya, Allah yang menjanjikan, Allah yang akan membalasnya, Masya Allah, luar biasa. Karena itu bersyukurlah kita masih jumpa dengan Ramadan. Dan bagi orang-orang yang sangat memahami, merindukan Ramadan ini sangat takut ya berpisah dengan Ramadan. Yang ditakutkan khawatir tidak jumpa dengan Ramadan yang akan gitu datang. Ya. Bukan berarti bahwa ketika memasuki di bulan Syawal nanti ketemu sama Lebaran, ibadahnya kembali lagi ke sebelum Ramadan ya Bu ya. Iya, dikhawatirkan gitu, tapi diharapkan ya apa yang telah kita raih di dalam Ramadan ini barangkali kalau bisa ditingkatkan itu yang diharapkan. Tapi tidak pertahankanlah apa yang sudah kita raih gitu ya. Baik, Buya dan juga pecinta SK dan pemirsa BKTV di rumah, yang pasti di sore hari ini kita ingin mengupas tuntas tentang keberkahan, tentang berkah dan bagaimana cara kita bisa menerima dari semua karunia-karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Seperti yang tercantum di dalam surat Al-Ibrahim ayat 9 ya Ustaz ya, lain sakartum lazidanakum wala in kafartum inna adzabil syadid, semacam itu, bahwa keberkahan, bahwa kemuliaan dan kenikmatan harus tetap kita syukuri. Nah, apakah termasuk di dalamnya ada keberkahan juga? Silakan Bu ya untuk menyampaikan tausiahnya di sore hari ini. Baik, alhamdulillah kita bicara tentang berkah, Masya Allah ya. Di dalam ayat lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatan minas sama'i wal ardh. Artinya sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepadaku, niscaya akan kulimpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Nah, saudara pemirsa yang berbahagia, berkah itu ya dilimpahkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, dan orang yang paling beriman dan bertakwa itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang mulia, para ustadz, para kiai. Ya, karena itu ya dimanapun Rasulullah berada dan kemanapun beliau pergi, beliau selalu melimpahkan keberkahan kepada orang-orang yang di sekitarnya atau kepada tempat yang dikunjunginya. Ya, nah saudara, Rasulullah itu orang yang paling beriman dan bertakwa, karena itu beliau menjadi pintu berkah bagi, bukan hanya bagi manusia tapi juga bagi alam semesta ini. Ya, misalnya satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak ke pasar mencari sesuatu keperluan beliau. Menjelang mau masuk itu tiba-tiba beliau melihat seorang wanita yang tengah menangis. Ya, Rasulullah mendekatinya dan bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Wanita itu menjawab, "Tadi aku diperintahkan oleh majikanku, oleh tuanku untuk membeli sesuatu. Tapi sesuatu itu uangnya hilang olehku 2 dirham." Nah, Rasulullah langsung mengganti uang 2 dirham itu, kemudian beliau masuk ke pasar. Setelah didapat yang beliau perlukan, beliau hendak keluar. Pada saat akan meninggalkan pasar, ternyata wanita itu masih berada di situ. Nah, Rasul bertanya, "Kenapa kamu masih di sini? Bukankah uang antara 2 dirham itu sudah aku ganti?" kata Rasulullah. Ya, lalu kata wanita, "Betul, uangku yang hilang telah diganti, tapi aku sudah terlambat pulang. Aku pasti akan dimarahi. Aku takut," katanya. Kemudian Rasulullah mengajak wanita itu, mengantarkannya pulang. Begitu sampai di rumahnya, ketemu dengan majikannya dan Rasul menjelaskan tentang persoalannya. Ternyata majikan itu sangat-sangat senang karena Rasulullah yang datang ke rumahnya. Nah, setelah itu Rasulullah pergi meninggalkan beliau. Beberapa hari kemudian kedua orang itu mencari Rasulullah. Telah jumpa, lalu majikannya berkata, "Ya Rasulullah,
hari ini, saat ini, detik ini, aku memohon kepadamu ya Rasul, agar engkau menjadi saksi bahwa mulai detik ini budakku telah kumerdekakan. Jadi mulai sekarang ini dia sudah merdeka. Lalu kata Rasulullah, Rasul mengangkat kedua tangannya bersyukur kehadirat Allah. Kemudian Rasul berkata, ya, aku belum pernah punya uang 2 dirham yang keberkahannya sebesar ini, kata Rasulullah. Jadi saudara, kalau dilihat dari nilai uangnya sama-sama 2 dirham, ya, tetapi karena uang itu dari Rasulullah, uang yang telah diberkahi, ya, sehingga dia mampu membebaskan budak yang nilainya ratusan ribu dirham. Dan itu sangat luar biasa, melebihi dari senilai 2 dirham itu, Bu ya. Ya, jadi memang, anak itulah berkah, dia punya nilai lebih dari nilai yang sebenarnya. Ya, saya sendiri juga pernah sebetulnya mengalami, artinya mengalami begini. Ya, misalnya ada sesuatu yang punya nilai lebih, berarti dia punya berkah. Misalnya ketika saya ke Tanah Suci dulu, dari rumah saya sudah berpikir, sudah berniat, begitu saya nanti sampai di Mekah, saya hanya akan, kalau minum, hanya minum air Zam-Zam saja. Nah, karena saya yakin Zam-Zam itu adalah air yang penuh dengan berkah. Artinya di samping dia bisa menghilangkan haus saya, Zam-Zam itu juga bisa menyembuhkan penyakit saya. Nah, itu saya bangun keyakinan itu sampai di sana demikian. Kalau sebelum berangkat itu saya jalan 200-300 meter paling jauh itu saya sudah harus berhenti dahulu, beristirahat dulu baru jalan. Tapi setelah di Mekah, saya mau minum itu, ternyata 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo saya jalan, alhamdulillah, tidak ada apa-apa. Ya, Masya Allah. Ini sesuatu pengalaman yang, nah, jadi air Zam-Zam itu ada air yang penuh dengan berkah, ya. Walaupun air Zam-Zam itu pernah hilang beberapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun waktu itu, tapi akhirnya oleh kakek Rasulullah digali kembali lewat mimpinya, bahwa di dalam mimpinya kakek Rasulullah diberi petunjuk bahwa galilah Zam-Zam gitu ya. Dan hingga saat ini keberkahan dari air Zam-Zam masih bisa kita nikmati ya, Bu ya. Ya, alhamdulillah. Jadi sampai sekarang pun tidak pernah kering. Tidak pernah. Dan itu merupakan satu keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Dan itu sebetulnya makanya kadang-kadang keberkahan itu sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan secara empiris, tidak bisa diurai secara rasional, secara ilmiah gitu ya. Jadi nah itu kadang-kadang bagaimana ketika budak tadi berubah pikirannya, lalu dia membahaskan itu kan sesuatu hal yang gaib sebenarnya, ya. Jadi yu'minun nabil gaib, kita percaya kepada yang gaib. Nah, berkah itu termasuk kepada hal-hal yang gaib gitu ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah datang kepadamu bulan Allah, bulan yang penuh berkah. Ya, karena berkahnya itulah makanya kita bersedekah, memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa walaupun hanya dengan sebiji korma, tapi karena berkahnya Ramadan, ya, itu sama nilainya dengan membebaskan budak beliau. Masya Allah. Karena itu saudara, maka perbanyaklah sedekah dan sedekah di bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah, bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Ya, jangan lewatkan Ramadan tanpa sedekah. Saudara, sedekah ilmu makin pintar, sedekah harta makin kaya, sedekah tenaga badan kuat, sedekah doa cita-cita tercapai, dan sedekah senyum awet muda. Paling tidak tersenyum itu sedekah. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassamuka fi wajhika laka sadaqatan wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar laka sadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu, ya, dan perintahmu terhadap yang ma'ruf, ya, dan laranganmu terhadap yang mungkar adalah sedekah bagimu. Kau tunjukkan jalan orang yang tersesat, itu sedekah bagimu. Kau buang duri dari jalan, itu sedekah bagimu. Sedekah, dan sedekah.
Kalau kita menyadari bahwa sesungguhnya ini kita adalah sebagai khalifah Allah di bumi ini, ya sebagai wakil Allah, maka masya Allah berangkah beruntungnya kita sebagai manusia, sebagai khalifah Allah, ya sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khalifah Allah itu artinya kita sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Kalau Allah yang menciptakan alam ini, maka kitalah yang harus menjaganya, mengantarkan ciptaan Tuhan itu kepada untuk apa dia diciptakan. Karena itu saudara, misalnya kalau kita melihat sebuah bunga mawar ya yang belum sempurna kembangnya, kemudian kita batik, berarti kita menyalahi fungsi kita sebagai khalifah. Kenapa? Karena kita tidak mengantarkan ya mawar itu kepada untuk apa dia diciptakan. Biarkan dia mekar dulu, setelah itu petiklah. Ya. Setelah mengeluarkan dia harum wangi, baru kita bisa nikmati hasilnya. Para sahabat selalu ingin dekat dengan Rasulullah misalnya, ya misalnya ketika beliau tidur di sebuah kebun pada siang hari, ya di negeri-negeri panas itu tidur siang sesaat di kebun itu sangat nyaman sekali. Nah, suatu ketika Rasul pernah tidur di kebun, ya, dan seorang wanita melihat Rasul keringat yang bermani-mani mencuri wajahnya, dan beliau sedang tertidur tidur dan keringat itu menetes. Lalu wanita itu mengambil sebuah cangkir, kemudian menampung tetesan keringat itu. Tiba-tiba Rasulullah terbangun dan kaget. Beliau bertanya, apa yang kamu lakukan? Ya, kata wanita itu, ya Rasul, aku berharap berkah lewat keringatmu. Dan Rasulullah tidak menganggap itu sebuah hal yang syirik, meskipun syirik itu sangat halus gitu ya. Dan kita sangat menyadari hal itu. Ya, tetapi ya keberkahan akan mengalir lewat orang-orang suci, apalagi seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangankan seperti Rasulullah, seperti para ulama, orang-orang suci misalnya. Kalau kita misalnya diundang ke suatu tempat, biasanya jemaah itu mencium tangan kiai, ya, itu mengharap berkah dari kiai itu, ya berkah dari Allah tapi mengalirnya lewat kiai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akrimul ulama warasatul anbiya, ya faman akramahum faqad akramallah wa rasuluh. Artinya hormati oleh kalian para ulama, karena ulama itu pewaris para nabi. Ya, barang siapa yang memuliakan ulama berarti ia memuliakan Allah dan Rasulnya. Nah saudara, sepanjang sejarah nilai-nilai Islam itu diperjuangkan dan disebarluaskan melalui para ulama. Dan ulama juga sebagai pewaris Nabi, ulama sebagai rujukan bagi umat dalam mengatasi berbagai persoalan hidupnya.